Kenapa? Kamu udah banyak pengalaman kerja jadi kuli, makanya kamu sok tahu kayak gini. Iya, bukannya Kita ini proyek besar ya Mas ya. Iya, Bu. Jadi apapun yang disuruh sama atasannya udah kerjain aja, gampang kan? Loh, terus apa lagi kalau yang di sini mesti kuli? Gimana sih kuli nggak tahu sama atasannya, nggak tahu sama asisten mandornya gimana sih? Aduh, gawat nih. Pak Ferdi mau ngomongin apa ya? Kok tiba-tiba Pak Ferdi ini ngajakin aku ketemu, terus dia pengen ke rumah. Tapi, atau masalah kerjaan ya? Atau masalah hal lain? Atau apa? Aduh, kok aku jadi deg-degan ya ketemu Pak Ferdi. Tapi aku kagum deh sama Pak Ferdi. Pak Ferdi itu laki-laki yang udah luar biasa, udah pekerja keras banget, udah tanggung jawab banget. Kayaknya dia cocok deh jadi idaman aku. Aduh, Nova ini ngomong apa sih? Kok malah bahas Mas idaman? Ini kan aslinya kan deg-degan Pak Ferdi mau ketemu sama aku, kok malah ngomongin yang gak jelas, sok ngelantur nih. Stop. Udah, tapi aku deg-degan banget. Pak Ferdi mau ngomongin apa ya? Kalau masalah kerjaan sih ya mungkin aku bisa jawab. Cuman kalau masalah hal lain, masa? Aduh, udah deh, mending daripada aku kepikiran terus, nungguin Pak Ferdi aja deh. Tapi udah 15 menitan, kayaknya biasanya dia tepat waktu sih. Tapi kok lama ya datangnya ya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Duduk aja Pak, silakan. Ya, permisi ya, Bu. Ya, silakan Pak. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong, ada perlu apa nih ya Pak? Pak Ferdi mau ngomongin hal penting apa ke saya? Gimana? Ibu Nova sudah menemukan orang yang tepat untuk menjadi asisten Ibu untuk proyek kita yang baru kita bangun itu. Soalnya kan ini pabrik besar. Saya juga gak mau kalau misalkan nanti Ibu memilih orang yang salah. Karena saya ingin pabrik saya ini sama seperti pabrik-pabrik yang lain. Oh gitu ya Pak ya. Kalau soal itu saya ada calon Pak. Memang dia tuh udah kerjanya bagus. Menurut saya tuh ya cocok jadi asisten saya. Cuman saya kan masih mau minta persetujuannya Pak Ferdi itu gimana? Yang penting orangnya jujur, juga mau bekerja keras. Karena saya ingin pabrik kita ini melesat ya kurang lebih bisa dalam jangka waktu yang cepat. Kita harus bisa memajukan pabrik kita ini. Jadi kalau misalkan Ibu menemukan orang yang tepat, ya saya setuju kalau misalkan itu sudah menjadi keputusan Ibu. Yang paling penting nomor satu, dia profesional, jujur, dan mau bekerja keras. Oh iya, Pak Ferdi tenang aja Pak, saya sudah menemukan orang yang tepat dan kerjanya udah profesional, udah tanggung jawab banget, dan menurut saya itu sudah cocok Pak buat jadi asisten saya. Dan kalau misalkan Pak Ferdi kebetulan lewat di jembatan sana, itu ada CV yang memang saya kerjakan Pak, dan itu udah 90% udah jadi Pak. Oh gitu. Gimana caranya saya mengetahui orang yang kata Ibu Nova tepat ini ya? Kalau orang itu Pak beda dari yang lain. Maksud saya itu dia itu sama Pak seperti saya. Dia itu juga wanita dan pekerja keras, dan memang dia itu udah jadi asisten mandor di sana Pak. Dan kalau memang Pak Ferdi mau ngecek, orang itu ada di sana juga Pak. Gini aja, nanti Ibu Nova telepon orangnya aja dan bisa ketemu saya besok. Soalnya hari ini saya masih ada meeting penting sama klien, jadi saya belum bisa ketemu sama orang yang dimaksud sama Ibu Nova. Oh, kalau ketemunya di mana ya Pak ya? Iya, kalau langsung di lokasi atau gimana Pak? Ya, paling enak kita langsung ketemu di pabrik aja ya tadi. Soalnya biar dia juga tahu apa yang harus dia kerjakan. Iya, baik Pak, nanti saya sampaikan ke orang itu Pak. Ya mudah-mudahan orang itu bisa cocok juga sama Pak Ferdi. Kalau misalkan nggak cocok, ya saya nggak tahu lagi Pak mau cari asisten yang bagaimana lagi Pak. Ya, kalau menurut Ibu Nova sudah baik, sudah profesional kerjanya,
Ya udah, nanti tinggal saya seleksi dulu. Kalau sudah cocok sama saya, dia bisa menjadi asisten ibu dan kita bisa memulai untuk pabrik kita produksi. Soalnya ya kita juga butuh orang yang profesional setelah pabrik kita berjalan kan, biar cepat maju dan berkembang juga Bu, seperti itu. Jadi kalau misalkan ibu menemukan orang yang salah, saya takutnya nanti ada kendala setelah produksi kita berjalan. Saya pasrahkan semuanya sama ibu. Ya semoga aja, saya juga kasih amanat sama Pak Ferdi, ya mudah-mudahan saya berjalan dengan lancar dan orang itu bisa cocok juga sama Pak Ferdi. Ya. Ngomong-ngomong, ibu kenal sama orang, maksudnya apa, teman atau enggak? Mungkin pernah kerja sama siapa, jadi ibu Kalau soal merekomendasikan itu orang. kerjanya mungkin udah lumayan lama Pak, dan saya juga kan ngecek ke lapangan juga kerjanya dia itu gimana. Ya kerjanya dia itu bagus Pak, menurut saya tuh udah baik, udah profesional apa yang dibilang sama Pak Ferdi, dan kebetulan orang itu juga sama-sama wanita Pak, sama seperti saya. Oh iya ya, ya udah, nanti tinggal ketemu sama saya, cocok, saya terima dan bisa menjadi asisten ibu. Baik Pak. Iya, satu lagi, ibu kan termasuk karyawan baru dan baru terjun di dunia industri pabrik seperti ini. Ya ibu harus belajar dari pabrik saya yang lama. Jadi saya itu memegang satu pabrik yang menurut saya itu tergolong kecil daripada pabrik yang ibu tangani sebentar lagi ini. Ya termasuk lebih besar punya ibu. Tapi cuman di sini saya masih tahu kalau misalkan sekarang pabrik saya ini sudah menjadi pabrik induk dan sudah terkenal di mana-mana. Jadi saya berharap ibu jangan main-main untuk soal pemilihan karyawan dan juga semuanya, agar pabrik yang ibu tangani ini bisa berkembang dan bisa dikenal banyak orang. Iya baik Pak Ferdi, saya yakin kok Pak kalau orang tersebut ini udah termasuk golongan, termasuk apa yang kata Pak Ferdi tadi. Iya. Oh, kalau seperti itu saya permisi dulu ya Bu, soalnya saya juga masih ada meeting penting sama klien. Oh iya baik Pak, kalau misalkan udah mau ketemu sama orang itu bisa kabari saya Pak ya. Iya, ya udah kalau gitu saya permisi dulu Bu. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Iya. Proyek jembatan. Apa mungkin ini ya? Soalnya sepanjang jalan aku lewat, kayaknya emang di sini proyek jembatannya. Tapi kok nggak ada yang kerja? Apa mungkin libur ya? Tapi hari ini kan bukan hari libur. Atau mungkin ada proyek lain ya? Tapi Bu Nova bilang jalan yang menuju ke rumah Bu Nova. Berarti kan jembatan di sini. Gak mungkin aku salah. Terus gimana caranya aku ketemu sama orang itu? Oh, apa mungkin aku yang salah ya? Kan hari ini hari Rabu. Gak mungkin ada proyek libur. Aduh, kok malah aku pusing sendiri sih? Apa aku balik lagi aja ke sini ya? Ya udah deh, lebih baik aku balik lagi lah besok. Mungkin sekarang libur. Pak, siapa ya? Ada perlu apa ke sini? Ibu sendiri? Siapa? Pasti kuli kan di sini kan? Ibu siapa kok malah ngira saya kuli? Loh, terus apa lagi kalau yang di sini mesti kuli? Gimana sih kuli nggak tahu sama atasannya, nggak tahu sama asisten mandornya gimana sih? Oh, asisten mandor. Iya Bu, saya kuli di sini. Ini Oh iya, kuli berarti kan? iya, pekerja yang lain kemana Bu? Karena hari ini cuma satu orang yang kerja dan itu kamu. Ini gimana, batu-batunya udah selesai dirapiin? Sudah Bu, dan kebetulan batu-batunya juga sudah rapi. Ini kamu yang rapiin. Emang penampilannya kayak gini? Oh, Kalau kerja kayaknya nggak kayak gini deh mas. Iya, karena saya barusan dari luar Bu. Yang jadi- ngerjain beneran masnya atau siapa? Soalnya ini iya. kayak masih seger banget nih, nggak ada keringat sama sekali. Oh, saya ngerjakan Bu. Kan memang Ibu tugaskan untuk satu orang yang membereskan batu-batu ini, jadi saya mengerjakan Bu. Terus saya lihat barusan udah mau pergi aja. Emang udah selesai kerjanya? Iya, tugas saya kan sudah selesai. Itu bambunya belum selesai?
Loh, ibu kan menugaskan saya untuk memindahkan batu-batu ini, Bu. Ya masa harus disuruh sih mas. Apapun yang nggak beres kalau udah kerja ya udah diberesin aja lah. Kayak ini juga dipakai buat kerja, buat bahan-bahan kita kerja. Ya, soalnya saya juga nggak berani kalau misalkan belum dapat tugas dari ibu. Jadi kalau misalkan Gimana ibu sih? menyuruh ya udah saya kerjakan sebentar lagi. Oh, ibu beneran asisten mandor. Soalnya iya. kenapa hari Siapa lagi yang datang di sini cuman ada saya dan kamu. Iya, kenapa yang lain pada libur, Bu? Dan kenapa saya yang disuruh kerja di sini, Bu? Ya kamu nggak perlu tahu lah, kan itu urusan kita yang atasan. Kamu cuma kuliah, nggak usah ikut campur. Kita mau kalian kerja gimana ya udah turutin aja. Tapi menurut saya kalau misalkan di proyek lain, kalau misalkan satu kerja ya yang lain ikut kerja, Bu. Bukan malah satu orang aja yang kerja, Bu. Kenapa? Kamu udah banyak pengalaman kerja jadi kuli, makanya kamu sok tahu kayak gini. Iya, bukannya Kita ini proyek besar ya mas ya. Iya, Bu. Jadi apapun yang disuruh sama atasannya udah kerjain aja, gampang kan? Cuma urusin batu ini doang. Masa gitu aja repot sih mas? Iya, Bu, saya minta maaf, Bu. Tapi ya setahu saya, pengalaman saya kerja memang nggak ada yang namanya yang satu kerja, yang lain libur, Bu. Ya beda kali aja, masa cuma kerja di kerjaan kuli bangunan rumahan. Ya, saya pernah menangani proyek besar, Bu. Jadi ya sama saja seperti proyek yang lain. Baru proyek kali ini yang Gak usah beda. sombong mas, tetap aja namanya kuli, ya kan? Iya, saya bukan sombong, Bu, tapi saya cuma yang ngasih tahu apa yang menjadi pengalaman saya. Oh ngasih tahu, saya nggak perlu diajari, ilmu saya lebih banyak daripada kamu mas. Iya, Bu. Satu lagi, Bu. Apa? Ini untuk sistem gaji gimana, Bu? Soalnya Sistem gaji, Iya, sistem gaji itu yang tahu cuman kita, yang kayak mandor dan atasan-atasan yang lain. Kuliah gak usah ikut campur soal sistem gajinya gimana. ya kan, Nanti kalau udah kita kasih gaji berarti kalian udah gajian. ya kan, Nanti ada slip gajinya kok. ya bukan maksud apa-apa, Bu. Saya kan juga nggak mau. Apa? Ya seperti yang sebelum-sebelumnya saya juga pernah menanganin proyek dan akhirnya mandornya nggak mau bertanggung jawab. Dan Oh itu di proyek lain mungkin kamu, kalau di kita enggak, kita benar-benar tepat waktu. Kalau soal gaji emang kamu minta gaji hari ini. Oh enggak, Bu, kan apa salahnya saya nanya, Bu? Apalagi kan Ya saya baru tetap aja pertama kan, kerja. ya makanya tetap aja kamu ngode. Berarti saya kasih mas. Perlu kerja sehari doang udah nanyain gaji, gimana sih? Untuk besok apa karyawan yang lain sudah kerja, Bu? Maksudnya kuli-kuli seperti mandor soal Nanti kalau udah ada pemberitahuan datang ya udah datang aja, gak usah nanyain yang lain datang apa enggak. Kamu nggak sanggup kerja sendirian kayak gini. Bagus dong, kamu dapat gaji sendiri, yang lain enggak. Ya, Harusnya makanya- bersyukur dong. Kamu nih gimana sih? Iya, Bu. Tapi kan saya kerja sendiri, merasa capek, Bu. Apalagi kan batu sebanyak ini kalau saya ngerjakan sendiri kan ya Mas, gimana, Bu? kerjaan tuh gak ada yang enak. Tahu? Iya, Bu. Kalau emang capek, mending gak usah kerja, tidur aja di rumah. Iya. Gak ribet kan? Ya ini tugas saya, Bu, sebagai kuli. Tapi kan Ya udah gak usah ngeluhin itu. Kerjaan kamu masih banyak, bukan yang batu ini doang. Katanya kamu udah banyak pengalaman jadi kuli. Kok ngurusin batu doang udah capek? iya, kalau di proyek saya yang lain, saya Gak usah mengerjakan- ngomongin proyek lain. Ya proyek lain, ya udah yang lain. Kalau kamu gak mau kerja di proyek ini ya udah. Kamu tinggal resign kan? Gampang. Ini kan hari pertama saya kerja, Bu. Tapi masa iya saya mau berhenti? Kamu cowok tapi kebanyakan ngeluh, tau nggak? Ya, bukannya saya ngeluh, Bu, tapi kan ya sesuai pengalaman saya saja. Jadi ya ini hal baru. Jadi saya apa salahnya saya nanya sama Ibu. Jadi kan ya beda dari proyek yang lain. Saya Ya hari ini kerja udah. sendiri, apa-apa saya Proyek kita sendiri. ya kayak gini. Kalau kamu nggak betah ya udah tinggal pergi aja, gampang. Masih banyak kok orang yang mau kerja di proyek kayak gini. Masih banyak orang yang lebih butuh kerjaan daripada kamu yang cuma suka ngeluh aja dari tadi. Apa mungkin memang peraturan dari Ibu karyawan harus masuk ya satu persatu atau memang nggak harus semuanya masuk, Bu? Karena kan ya apa salahnya, Bu, saya nanya, Bu. Soalnya saya juga bingung, nanti Bentar. saya takut salah kerjakan, nanti malah Ibu marah sama saya. Mau dikerjain pakai cara gimana pun, deadline penyelesaian proyek ini ya tetap di batas waktu itu. Meskipun kamu sendiri yang kerja hari ini harus selesai hari ini juga. Tergantungnya kerja dong, gimana meskipun saya cuma nyuruh 2 orang itu kerja harus selesai dong. Bisa kan? Baik, Bu, berarti setelah ini saya harus mengerjakan bambu ini. Harus saya pindah kemana, Bu? Pokoknya dirapain aja, nggak usah nanya sama saya. Yang tahu kan kalian kuli-kuli. Saya mah cuma ngawasin kalian aja.
Ya takutnya nanti kerjaan saya salah, malah ibu marah sama saya. Kan nanti saya kerja 2 kali. Sudah saya Kalau udah bilangin. takut salah kayak gitu namanya tuh gak bertanggung jawab. Ya udah kerjain aja sebisanya. Kalau emang nggak bisa tuh mindahin, mending kamu gak usah kerja di sini lagi. Urusan mindah bambu doang kamu nanya sama saya. Iya bu, saya tahu. Saya cuma seorang kuli. Tapi ibu bisa menghargai saya nggak? Soalnya ya saya tahu ibu cuma seorang asisten mandor. Cuma Memerintah orang yang kerja di sini. Tapi ibu malah merendahkan saya, menyuruh-nyuruh saya seperti itu. Iya, saya akan mengerjakan apa yang menjadi tugas saya bu. Tapi di sini ibu sepertinya berlebihan. berlebihan. Apa mungkin memang nggak ada pekerja di sini yang mau kerja karena memang perilaku ibu yang seperti ini? Kalau misalkan ibu seperti ini, nggak ada Bentar. satu orang pun yang mau kerja di sini bu. Bisa berhenti nggak ngomongnya? Kamu tuh harus sadar. Kamu lagi ngomong sama siapa? Iya. Saya ini atasan kamu. Ya saya sadar. Sopan dong. Ya dari tadi saya sopan, saya ngomong baik-baik. Tapi Saya ibu, kan marah karena emang ada yang mau dimarahin, logis. Dari tadi saya emang ngeselin, kamu tuh ngeselin. iya saya tahu bu. Tapi di sini apa salahnya saya nanya apa yang harus saya kerjakan? Sedangkan ibu memarahi saya setelah saya. Tapi itu emang bukan pertanyaan yang harus ditanyain kuli kepada asisten mandornya. Harusnya udah mahir dong, apalagi kamu udah pengalaman kerja setahun. Ya, tapi kan di setiap proyek ada peraturan beda-beda. Nanti kalau saya menerapkan proyek yang seperti sebelumnya, takutnya nggak sama bu. Jadi Peraturan itu dikasih waktu kamu baru sampai di sini. Kamu nggak baca peraturannya gimana? ya saya tahu bu, saya sudah baca. Tapi ya paling nggak ibu sudah bersikap baik lah, Bersikap baik? sama profesional sama kuli. Oh, jadi saya kamu pikir gak profesional. Kalau kuli kayak kamu gak dilurusin, adanya kamu kerja makin seenaknya. Iya bu. Tapi saya nggak mungkin seenaknya di sini. Kalau misalkan ibu sudah memberitahu kerjaan apa yang harus saya kerjakan. Soalnya di sini ibu memberitahu saya disuruh kerja hari ini sendiri. Ibu, Oh, masih Iya. banyak ngomong ya. Dari tadi itu aja yang dibahas. Belum jelas, udah saya jelasin loh tadi. saya bukan bermaksud untuk melawan sama ibu. Saya juga menghormati ibu sebagai asisten mandor. Tapi hari ini kenapa nggak ada mandor atau pekerja yang lain bu? Mandornya Paling lagi nggak- sakit dan ada saya. Saya masih datang loh hari ini. Iya. Kamu pikir saya tahu. siapa? Tapi setidaknya saya ada temannya lah bu. Soalnya dari tadi saya capek kerja sendiri. Saya juga nggak ada teman untuk ngobrol. Harus mengerjakan apa? Kamu banyak Tiba-tiba ibu alasan datang ya. ke sini marah-marah Kamu tuh sama banyak saya. alasan. Kamu mending nggak usah kerja. Kamu tidur aja di rumah atau kamu ngemis-ngemis aja sama orang. Kamu tuh harusnya dapat kerjaan kayak gini udah bersyukur. Iya, saya memang bersyukur. Tapi kalau misalkan asistennya seperti ibu, nggak ada satupun orang yang mau kerja di sini. Kamu secara tidak langsung ngata-ngatain saya enggak ya. Ibu sudah bilang saya harus ngemis. Iya, saya masih bisa bekerja dengan kaki saya. Ya udah, tinggal kerja aja. Kamu kalau masih mau nyari masalah sama saya, tanggung sendiri resikonya. Makin kamu banyak omong, makin besar resiko kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Saya akan menanggung semua risikonya. Daripada harus yakin? saya kerja sama ibu. Yakin? Punya apa, Mas? Iya, iya saya emang. Belum digaji dan mungkin hukumannya bukan sekedar dipecat. Bisa nanggung resikonya. Ya udah nggak apa-apa. Daripada saya harus kerja sama ibu. Karena ibu juga sebagai asisten sepertinya nggak punya hati. Oh, Mungkin udah memang mulai nggak berani ya sekarang. Ya saya Udah mulai bukan berani? berarti saya nggak berani sama ibu. Saya juga meluruskan apa yang harus Meskipun saya. kuli, saya tuh tahu kuli tuh mungkin nggak berpendidikan tinggi. Iya, saya tahu memang saya. Gini nggak- nih, Saya nggak memang punya nggak nggak punya etika. Beda sama kuli yang lain. Kayaknya mereka lebih pintar daripada kamu. Iya, karena memang mereka merasa takut. Saya nggak merasa takut sama siapapun, termasuk sama ibu. Karena kalau menurut saya benar, ya saya nggak akan pernah takut sama orang. Ya sama, kalau saya menurut saya bener, ya saya nggak bakal ngomong yang nggak penting kayak gini. Kamu yang bikin kesalahan. Kok di sini malah ibu nyalahin saya. Saya disuruh mengerjakan apapun sudah saya kerjakan. Setelah saya menanyakan hal yang selanjutnya saya kerjakan, ibu malah marah-marah. Kamu Apa udah mungkin berani itu cari ribut ya sama saya. Ya dari tadi ibu yang ngomongnya semakin melantur. Saya disuruh mengemis, disuruh kerja sama apa? Karena kamu banyak ngeluh. Emang ya orang kayak kamu tuh emang harus dilurusin dengan keras. Kalau enggak nih kayak gini makin leleh ya. Saya dari tadi kerja ibu, bukan lain. Udah. Kamu tuh bikin saya kesel, tahu nggak, Mas? Stop. Loh, Pak Ferdi kok ada di sini nggak ngabarin saya, Pak? Bukannya besok Pak Ferdi? Maksudnya, Bu? Bukannya Mas ini kuli di sini? Kamu kok ngomong sembarangan sih, Win? Masnya sendiri yang bilang kuli. Maksudnya gimana ya, Bu? Kok manggil Pak Ferdi? Ini tuh bos saya, Win, dan otomatis ini juga bos kamu, Windy. Ini Jadi ini, ada apa sih, Win?
Gini, saya bilang tadi kalau mau ketemu sama klien kan. Ya, jadi saya memang nggak bilang sama Ibu Nova kalau saya mau ke sini karena saya pengen tahu sendiri gimana asisten yang Ibu Nova bilang. Setelah sampai di sini nggak ada satupun orang yang bekerja di sini, Bu. Apa mungkin hari ini memang libur atau gimana? Soalnya setelah saya tiba di sini memang nggak ada pekerja satupun, Bu, di sini. Aduh, bagaimana sih ya Pak? Padahal sekarang bukan hari libur, Nah, Pak. makanya. Biasanya ini ada banyak yang udah kerja. Apa mungkin gara-gara orang ini? Setelah saya tiba di sini, dia mengira saya kuli. Saya dimarah-marahin, saya disuruh pindah batu ini, ya sudah saya ikutin apa yang menjadi kemauan dia. Saya bilang kalau misalkan saya itu kuli di sini, Bu. Tapi dia marah-marah sama saya. Jadi orang ini yang Ibu maksud dan akan Ibu jadikan asisten. Iya Pak, Ibu Windy ini yang saya maksud Pak. Mungkin pekerja di sini memang mungkin bukan libur, Bu. Tapi mereka memang nggak mau kerja karena orang ini. Karena orang ini seenaknya, Bu. Nyuruh ini, nyuruh itu, marah-marah. Aduh, gimana ya Pak? Saya minta maaf ya Pak ya atas kesalahan saya sudah juga teledor. Ya nggak apa-apa. Ini memang sebagai pelajaran Ibu buat Ibu Nova karena untuk memilih orang yang tepat itu harus teliti, Bu. Kalau orang seperti ini, ya akan jadi apa pabrik kita, Bu? Sepertinya dibatalkan saja kalau misalkan ya asisten ini akan menjadi asisten Ibu. Lebih baik cari orang lain aja. Pak, jangan Pak, saya minta maaf. Saya janji bakal perbaikin diri saya. Kenapa sih Win? Bu, Udah Bu, melakukan kesalahan Bu, saya besar. minta maaf, Bu. Saya minta maaf, Bu. Kamu Kasih saya Pak kesempatan. Ferdi. Ini Kalau salah cuma paham. minta maaf ya gampang. Saya butuh orang yang profesional, butuh orang yang bisa menangani proyek saya. Karena pabrik ini bukan pabrik main-main. Kalau misalkan orang seperti kamu yang menangani, mau jadi apa pabrik saya? Ini aja ya menurut saya ini proyek yang kecil. Kamu sudah tidak bisa menangani dengan baik. Iya Pak, saya tahu saya salah, saya keterlaluan, saya minta maaf Pak. Kasih saya kesempatan Pak. Bu, Bu Nova. Pak, gini aja kalau urusan nanti Ibu Windy biar nanti saya yang urus Pak. Iya, saya nggak mau kalau misalkan dia yang jadi asisten. Lebih baik udah untuk CV Ibu ini ya lebih baik cari asisten yang lain juga. Karena memang untuk menangani proyek seperti ini saja dia tidak bisa. Udah, lebih baik cari orang lain aja, Bu. Udah, saya nggak mau tahu, Ibu selesaikan dan saya nggak mau orang ini kerja sama kita. Pak, kasih saya kesempatan Pak. Saya udah ngasih kamu kesempatan, tapi tetap aja kelakuan kamu kayak gini ya Win. Saya memang sengaja nggak bilang sama Pak Ferdi kalau kelakuan kamu itu nggak becus. Kamu tuh memang nggak guna keras jadi proyek ini Win. Udah ya Win, kamu kan denger apa kata Pak Ferdi? Mulai sekarang kamu gak usah kerja lagi di sini dan kamu saya pecat. Pergi Iya, sana Bu. Win. Nggak guna.